Para terkasih Kristus, selamat malam, berkah dalam. Kita bersama kembali di dalam acara bersama latihan meditasi kontemplasi Ignatian ini. Malam ini kita akan mengambil tema Kristus Raja Semesta Alam. Maka malah kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu kepada kami sampai saat ini. Kini kami akan memulai latihan kontemplasi Ignatian ini. Kami akan merenungkan Kristus Sang Raja Semesta Alam. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa berlatih dengan baik dan bisa semakin mengenal Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Raja kami, penyelamat kami, dan penebus kami. Sehingga dengan demikian kami pun semakin mencintai Dia dan juga semakin meneladan Yesus di dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa ini kami ajukan kepadamu dengan mata Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, mari sekarang kita bersama melihat tayangan video untuk mengenal lebih dalam lagi Kristus Sang Raja Semesta Alam. Pada tanggal 12 Desember 1992, gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter mengguncang bagian utara Pulau Flores. Gempa ini menyebabkan terjadinya tsunami setinggi lebih dari 25 meter dan kala itu menerjang Kabupaten Sika, Ende, Ngada, dan Flores Timur. Peristiwa tsunami ini menyebabkan lebih dari 2.000 orang harus kehilangan nyawanya, 500 orang dinyatakan hilang, dan 5.000 orang lainnya mengungsi. Gelombang tsunami besar ini juga membuat 18.000 rumah, 113 sekolah, dan 90 tempat ibadah hancur. Tsunami Flores 1992 kala itu menjadi tsunami terbesar sepanjang sejarah yang terjadi di Indonesia Timur. Di tengah peristiwa duka yang mendalam kala itu tak jauh dari laut, sebuah patung Tuhan Yesus tetap berdiri dengan tegak di tengah bangunan penduduk yang rata disapu oleh gelombang tsunami setinggi 25 meter. Patung Tuhan Yesus ini memberikan ketenangan dan keajaiban bagi umat Katolik Flores kala itu. Patung ini bernama Patung Yesus Kristus Raja yang saat ini terletak di Taman Doa Maumere, Kabupaten Sika. Masyarakat percaya bahwa patung Yesus Kristus Raja ini menjadi pelindung bagi Maumere dari tsunami Flores tahun 1992. Di bawah patung ini tertera tanda tangan dari Santo Yohanes Paulus II, Sang Paus ke-264, yang kala itu berkunjung ke Flores tahun 1989, 3 tahun sebelum terjadinya tsunami Flores. Sahabat Katolik Ukren, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Raja Semesta Alam. Ia senantiasa melindungi dan menguatkan kita, anak-anaknya, di tengah cobaan yang kita alami. Percayalah, cobaan yang kita alami tak melebihi kekuatan kita, dan kesusahan sehari cukuplah sehari. Semoga peristiwa mujizat patung Tuhan Yesus yang tetap berdiri tegak di Flores kala itu tahun 1992 menjadi kekuatan bagi kita, terlebih saudara-saudari kita umat Katolik Flores yang belum lama ini juga mengalami gempa. Syukur kepada Allah, Kristus Raja Semesta Alam senantiasa melindungi umatnya dan menyatakan kuasanya, sehingga peringatan tsunami Flores tanggal 14 Desember 2021 yang lalu akhirnya dicabut pemerintah. Tetap berjaga-jaga dan berdoa, semoga Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita dan Bunda Maria mendoakan kita. Nah, itulah Yesus Sang Raja Semesta Alam yang menyelamatkan kita semuanya. Nah, malah sekarang kita lanjutkan penjelasan kontemplasi ini. Kita akan membaca perikop dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Ini adalah perikop tentang Yesus Sang Raja Semesta Alam yang akan kita dengarkan pada perayaan Kristus Raja Semesta Alam nanti tanggal 20 November ini.
Yesus disalibkan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang diberi Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekarang kita lihat video bersama. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, he saved others, let him save himself, if he is God's Messiah, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, if you are the king of the Jews, save yourself. There was a written notice above him which read, this is the King of the Jews. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Nah, itulah videonya. Nah, sekarang kita jelaskan langkah demi langkah doa kita. Pertama, kita mulai dengan doa persiapan, lalu ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Nah, untuk pendahuluan yang pertama, itu kita mengingat cerita yang kita kontemplasikan, yaitu Yesus yang disalibkan, yang kemudian ada percakapan dengan 2 penjahat di samping kiri kanan Yesus. Dismas, penjahat yang sebelah kanan, yang kemudian menegur penjahat yang lain, dan akhirnya dia pun diperkenankan masuk Firdaus. Pendahuluan yang kedua, kita membayangkan tempat di dalam angan-angan kita, ya, bagaimana Yesus menderita dari pengadilan sampai disalib dan di atas salib. Lalu pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat yang kita mohon saat ini, yaitu supaya kita diberi pengertian yang mendalam tentang Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia dan juga rela untuk mati disalibkan demi menebus dosa-dosa kita, agar kita belum lebih setia untuk mengikuti Yesus. Nah, pokok renungan yang pertama itu waktu Yesus disalibkan, banyak orang yang mengejek dia, ya. Orang lain diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Prajurit juga mengolok Yesus. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Juga ada tulisan di kayu salib, inilah raja orang Yahudi. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Bagaimana Yesus tetap diam ketika diejek. Nah, kita pun juga hendaknya diam saja ketika orang menghina ataupun mengejek kita. Lalu pokok yang kedua, itu seorang dari penjahat yang disalib mengucap Yesus, tetapi yang lain, yaitu Dismas, menegur dia, ya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana pengalaman Dismas ya, yang menegur temannya itu, dan dia sendiri menyadari kesalahannya ya. Kerendahan hati itulah yang bisa kita lihat dari Dismas ini. Kemudian pokok yang ketiga, dia pun berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, inilah Yesus diangkat ataupun diakui sebagai raja justru ketika disalib, dan Yesus pun juga berkenan untuk memberikan rahmat pengampunan kepada Dismas penjahat yang di sebelah kanan itu. Tentu kita juga mohon supaya Yesus juga berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita dan berkenan untuk menerima kita juga masuk ke dalam surga. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu kita lanjutkan juga dengan percakapan dengan Yesus yang disalibkan. Kita mohon rahmat kekuatan dari Yesus sendiri. Baik, mari sekarang kita mengawali latihan kontemplasi kita dengan mengheningkan diri di hadapan Tuhan, kita menyadari kehadirannya, dan kita mohon rahmat supaya sungguh kita bisa berkontemplasi dengan baik. Kita siapkan hati kita, kita masuk dalam keheningan, kita sadari indera kita sadari suara-suara sekitar, kita sadari perasaan-perasaan pada tubuh kita sadari keberadaan kita di sini, kita sadari juga nafas kita. Kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah. Lihatlah aku yang bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu, menyerah berat-berat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan setia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para saudara terkasih, bagaimana latihan kita ini tadi? Semoga bisa berjalan dengan baik dan kita pun bisa semakin mencintai Yesus yang menjadi Raja kita melalui salibnya, supaya kita juga diberi kekuatan ketika kita harus menggusang. Nah, untuk peringatan bulan November ini ada banyak ya. Kita mulai dari tanggal 1 November kemarin itu kita memperingati Hari Raya Semarang Kudus ya. Ini adalah perayaan untuk Semarang Kudus termasuk lini kita masing-masing ya. Nah, lalu tanggal 2 kemarin itu kita memperingati
mengenangkan arwah semua orang beriman ya. Kita pada bulan November ini kita diajak untuk mendoakan mereka yang sudah dipanggil Tuhan, khususnya yang kita kenal, agar mereka juga mendapatkan anugerah hidup abadi di surga. Ya, dosa-dosa mereka diampuni. Nah, kita akan mendapatkan indulgensi kalau kita mendoakan mereka di bulan November ini. Ya, kita dapatkan indulgensi bagi mereka yang kita cintai yang sudah dipanggil Tuhan. Lalu tanggal 3 November itu kita memperingati Beate Rupert Mayer. Beliau itu lahir 23 Januari 1876 di Jerman, Stuttgart. Ya, wafat 1 November 1945 ya di München di Jerman ya, sebagai rasul pembela kebenaran dari München. Lalu tanggal 4 November kita memperingati Santo Carolus Borromeus yang lahir 2 Oktober 1538 di Milan. Wafat umur 46 tahun di Milan ya. Dia mendirikan banyak sekolah yang diperuntukkan untuk anak miskin, dan siapa saja yang berminat mendapatkan pendidikan bermutu, mendirikan seminari yang berkualitas, dan menjadi martir cinta kasih. Dia juga menjadi kardinal dan uskup di Milan. Kemudian tanggal 9 November kita memperingati Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Nah, ini adalah gereja Paus ya. Kemudian tanggal 10 November kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja, yang lahir tahun 400 di Tuscany, Italia, wafatnya 11 April 461 di Roma. Dia menegakkan wewenang spiritual kepausan dan juga gereja sebagai sumber stabilitas dan kebijaksanaan, menghentikan pengajaran iman yang sesat, menyelamatkan kota Roma pada tahun 452. Kemudian tanggal 11 November kita memperingati Santo Martinus dari Tours yang lahir tahun 316 di Upper Pannonia, Hungaria sekarang ya. Wafat 8 November 397 di Cannes, Tours, Prancis. Beliau merupakan pembela iman melawan Arianisme, evangelisasi untuk melawan paganisme, dan juga melayani orang-orang kecil, orang sakit dan tertindas, berjuang untuk melawan kaum bid'ah Priscillianis. Kemudian tanggal 12 November kita memperingati Santo Yosafat Gunsevich, lahir 1580 di Ukraina, wafat 12 November 1623 di Belarus. Beliau pembawa persatuan di antara umat beriman. Kita juga berdoa untuk Ukraina supaya segera berhenti perang. Tanggal 13 November kita memperingati Santo Stanislaus Kostka, ini seorang novis Jesuit, ya, lahir 28 Oktober 1950 di Rostkowo dekat Rasnich, Polandia, wafat 12 Agustus 1968. Dia wafat waktu masih novis, maka Santo Stanislaus Kostka menjadi pelindung para novis, dengan keutamaannya sebagai novis. Kemudian tanggal 14 November kita memperingati Santo Yosef Maria Pignatelli. Ini seorang Yesuit yang lahir tahun 27 Desember 1737 di Saragossa, Spanyol, wafat 15 November 1811 di Roma, Italia. Beliau berkarya sebagai pembangun kembali sekat Yesus setelah sekat Yesus dibubarkan. Beliau bekerja di bawah tanah untuk melanjutkan diri sebagai Yesuit dengan mengumpulkan para Yesuit di bawah tanah. Lalu beliau akhirnya juga setelah Yesuit kembali di restorasi, lalu dia membangun kembali serikat Yesus. Kemudian tanggal 15 November kita memperingati Santo Albertus Agung yang lahir tahun 1206 di Swabia, sekarang daerah Jerman, yang wafat 15 November 1280 di Cologne, Jerman.
Beliau adalah pujangga gereja, pengetahuan universalnya dan juga advokasinya sangat terkenal, juga keberadaan damai antara ilmiah dengan agama. Kemudian tanggal 16 November kita memperingati Santo Yohanes de Castillo. Ya, lahir di Spanyol 1596, wafat 17 November 1628 di Caro di Brasil. Menjadi seorang martir. Kemudian tanggal 17 November kita memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Ya, yang lahir 7 Juli 1207 di Pressburg, Hungaria. Kini berarti Slovakia. Wafat 17 November 1231 pada usia yang muda, 24 tahun, ya, di Marburg, Turingen, Kekaisaran Romawi Suci, kini Hessen di Jerman. Karyanya membangun rumah sakit di Marburg untuk orang miskin dan orang sakit. Santa Elizabeth juga menjadi pelindung rumah sakit Elizabeth di Semarang. Lalu tanggal 20 November kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, ya, yang kita renungkan pada malam hari ini. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam merupakan minggu terakhir dalam kalendarium liturgi sebelum masuk ke tahun baru liturgi, yaitu masa Advent. Sebagaimana terjadi pada Kristus akhir, jadi orang sering mengadakan refleksi ataupun evaluasi secara menyeluruh, begitu ya. Oke. Kemudian tanggal 21 November kita memperingati Santa Pramaria dipersembahkan kepada Allah. Ini kita tahu persis bagaimana Bunda Maria itu setia menanggapi panggilan Tuhan, menjadi teladan kita semuanya, pendoa bagi kita semuanya. Tanggal 22 November kita memperingati Santa Cecilia, hidup pada abad yang ketiga, dari Roma, menjadi martir dan menjadi pelindung musik gereja. Lalu tanggal 23 November kita memperingati Beato Michael Augustinus Pro, ya, lahir 13 Januari 1991 di Guadalupe, Meksiko, wafat 23 November 1927 di Mexico City. Beliau juga menjadi martir. Beliau adalah seorang Yesuit. Kemudian November kita memperingati Santo Andreas Lunglock yang lahir tahun 1795 di Bắc Ninh, Vietnam, wafat 21 Desember 1939 di Âu Châu Gie, Hanoi, Vietnam. Beliau adalah imam Project Bumi dan menjadi martir di Vietnam. Kemudian tanggal 26 November kita memperingati Santo Johannes Bermans yang lahir 13 Maret 1599 di Triest, Brabant, Belgia, wafat 12 Agustus 1621 di Roma, Italia. Beliau itu memiliki semboyan, berilah perhatian besar pada hal-hal yang kecil. Beliau adalah Santo Yesuit yang wafat ketika masih belajar teologi. Beliau menjadi pelindung para frater. Tanggal 30 November kita memperingati Santo Andreas Rasul, hidup pada abad pertama, salah satu rasul, berasal dari Bethsaida, Galilea, jadi martir di Patras di Akaya di Yunani. Nah, mari sekarang kita berdoa bagi wujud Bapa Suci untuk bulan November ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Kami berdoa bagi wujud beliau di bulan November ini, untuk wujud gereja universal, untuk anak-anak yang menderita. Kami berdoa agar anak-anak yang menderita, terutama tunawisma, yatim piatu, dan korban perang, mereka mendapat jaminan untuk memperoleh pendidikan dan juga kesempatan untuk merasakan kehangatan kekeluargaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa bagi mereka yang meninggal karena COVID-19. Kiranya Engkau menganugerahkan belas kasih-Mu pada mereka dan arwah mereka pun dapat mengalami istirahat dalam keteraman yang kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Untuk jut khusus kami berdoa, semoga Engkau berkenan untuk mempersatukan kami dengan para leluhur kami, sehingga mereka memperoleh pengudusan martabat di dalam pengampunan dosa karena putra-Mu sendiri. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan juga segala kalangan pada masa pandemi yang mulai naik lagi ini. Semoga Engkau berkenan untuk menuntun, membimbing, dan melindungi kami semuanya, sehingga bersama dengan pemerintah dan segala pihak kami pun bisa mengatasi, mencegah tersebarnya virus COVID-19 ini. Dan kami bisa segera terbebas dari virus ini, dari pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita next untuk mendoakan doa-doa berbagi kita. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami ajukan kepadamu. Kami percaya Engkau senantiasa akan mendengarkan semua doa kami ini, sebab kami menunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya beserta seluruh keluarga, mereka yang kita doakan, dan usaha kita selanjutnya, perutusan kita selanjutnya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Sampai jumpa bulan depan. Oh, we were wandering in the dark. We had lost our hope and way, and we were restless in our hearts. How we needed to be saved, and so to rescue all your own, you sent to us your only Son. A light to fall, a peace to bring, the coming of our Christ, the King. The Word made flesh, the light from light, a cry that pierced our endless noise. A child to speak into our pain, restoring unto us our joy, to teach our hearts and heal our wounds, replace our doubt with heaven's truth. The broken healed, the lost redeemed, the beauty of our Christ, the King. Though heaven's glory He had shown, all our praises turned to scorn. The gift of